Ini hari ini benar-benar kacau. Kacau sekacau-kacaunya. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya, memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saya jawab tadi yang dari Ustadz apa Asrar itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia, itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilah sama apa? Sama nanya ulang, coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Syajaratul Ma'arif. Tadi kutipan Anda tak luruskan. Itu tagnya di Syajaratul Ma'arif saya hafal. Judulnya itu la yutrakul haqqu li ajlil batil. Iya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis itu. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu? Oh enggak ingat. Enggak ingat apa dah? Gitu kok jadi guru. Tapi salah. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang nggak sah itu gini loh, wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan Elias Pikal, bisa mati, bisa mati. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias. Atau tadi misalnya cerita itu bahasa Arabnya kisah, tapi asalik anil kisah ilal i'tibar itu adalah maslaku ahlil akhyar, itu masyhur, itu dawai ulama. Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar, manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idzoh atau mau idzoh atau kisah ini menjadi i'tibar, dan i'tibar masuk yang diantara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri. Kemudian di tang-tang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil. Padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir radhi duit. Kok iso guyon itu barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakir ngono kok iso seneng, itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah dosa. Makanya kalau sampean GR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya tidak usah merasa menang, sudah pasti menang. Merasa tidak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Bak sama Ustaz Asrar alim mana? Saya tidak usah jawab. Saya tidak usah jawab, pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustadz Asrar? Jadi yang angkuh itu sampean, bukan saya kan, bukan saya. Jadi iktibar itu maslaku ahli akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Syajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah, yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa ya, wajah apa min aqsal madinati seterusnya itu yang innal mala ya'tamiru nabika. Itu wajah rojulun min aqsal madinati apa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika. Itu si rojul ini pagi-pagi, mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat.
Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu kan cerita ya. Kita sepakat ya. Itu apa? Cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul, enggak keliru, Sultanul Ulama. Ini mesti salah guru. Sultanul apa? Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Abdul Qadir, Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdissalam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak, makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdissalam yang diambil contoh itu yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifdima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'a bahwa untuk menyelamatkan darah itu orang oleh sakobri, tidak boleh sesempatnya, tapi harus yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fiqhiyun, apa? Menjadi istidlalun fiqhiyun atau amrun fiqhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi yas'a. Karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya Mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Syajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakhud biyatika dikhtan, khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu. Nah, ini yang setengahnya tak tambahi lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir tidak tahu. Jadi sampean nggak usah tanya istri Gus Wak gimana, ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau dia istrinya jelek, terus alumni dosowan istrinya cantik kan dia ngenes. Oh kasihan itu ya. Yang cantik juga kasihan, nyiumi tangan orang yang lebih nggak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya. Dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan. Itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng. Padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu. Pokoknya kita mempercayai versi itu lah. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu, diantaranya Syekh Nawawi. Bahwa memang Nabi Ayub diusingkan masyarakatnya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi dan ketahanan pangan. Terus istrinya itu kerja dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus disayem bayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi Ayub ini curiga. Ya bawaan seorang suami yang punya istri cantik. Kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder keriting welek kan suaminya gak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita dengan tanda kutip kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah bersumpah la adribannaki mi'ata sautin, kamu akan saya pukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga gak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu.
Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah, kamu pakai lidi 100 saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah 100. Itu disebut wahud biadika dikham fadrib bihi wala tahnas. Jadi kata 100 tetap 100. Tapi si solihah tadi nggak perlu kesakitan dengan 100 pukulan. Tapi ini yang milih biar Allah, tidak kamu. Kalau kamu yang ngilah pasti kriminal. Jadi ayat itu jelas, wakhud itu khitabun minallah li Ayub, bukan Ayub yang menghilah. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Itu kan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu. Ada raja yang maniak perempuan ini sampai ngirim beberapa mata-mata, kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap, mau disuguhkan ke rajanya. Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah, itu cantik sekali. Jadi ini sudah contoh dua, istrinya Ayub ya cantik, istrinya Ibrahim ya cantik. Karena yang cantik sudah jadi istrinya para nabi, mungkin kamu ini yang nggak tahu saya kebagian apa enggak itu. Kalaupun cantik pasti nggak setingkat siapa? Sarah. Sarah itu cantik sekali. Singkat cerita ditangkap. Kemudian Sarah ini mau diperistri oleh raja. Ketika Ibrahim tanya, perempuan ini hubungannya dengan kamu apa? Nabi Ibrahim pinter karena raja ini maniak perempuan. Kalau dijawab suami pasti dibunuh karena suami itu problem. Ya bagi raja yang maniak perempuan ini kan suami itu problem. Tapi kalau saya jawab ukhti, ipar pasti dihormati. Karena kalau jawab ukhti kan, oh iparnya orang cantik. Kayak Kangkang yang punya adik cantik pasti dihormati ustadznya. Wah itu pasti. Sampean goblok lah, punya adik cantik terus ustadz kamu tahu, itu aman tak jamin. Karena ustadz potongan gini itu pasti dah ikhlas tak jamin. Imannya pasti guncang itu, Pak. Kamu punya adik cantik terus enggak muhafadzah. Sudah ada dikasih ustadznya ya sudah Pak, enggak jadi ipar. Oh, udah lulus aja. Termasuk barokahnya lelaki itu memang punya adik cantik itu kalau tepat di garwo kiai, kamu kakaknya kiai. Banyak orang awam tahu-tahu mertuanya kiai. Barokahnya apa? Punya anak cantik itu memang berkah. Maka Ibrahim pinter, beliau jawab ukhti, ini saudara saya. Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati sebagai ipar. Tapi kalau bilang suami kan problem, pasti dibunuh. Sampai Sarah ini marah-marah, Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong. Jadi Sarah itu unik, kecewa dia, punya kamu itu nabi kok punya, iya nabi suami kok. Kalau suami bohong biasa, ini suami ya nabi. Nah ini kan potongan-potongan biasa bohong. Tapi ini kan ya suami ya nabi. Kamu itu suami nabi kok bohong. Ya kalau nabi kan nggak mungkin bohong. Tapi kalau suami tok kayak sampean-sampean ini kan, wes mesti bodoh. Bar ngopi di perempuan cantik kok di ngopi, nang di, ya ngopi wae. Karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? Masalah. Makanya kalau dijawab ngopi ning di, kalau istrinya apa yang jaga cantik di umatnya Rasulullah. Karena sekali disebut masalah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab, tidak ada di muka bumi ini orang muslim dan muslimah kecuali kamu dan saya. Maka fa'anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam Islam. Terus oleh Balaghah disebut itu tauriyah apa? Tauriyah. Tauriyah itu kata yang tidak bohong tapi lafadz ini muhtamil. Lafadz ini mirip-mirip muhtamil. Jadi sebenarnya saya mengatakan sampean goblok itu goblok dalam hal maksiat. Itu kan keren. Sampean saja yang sudah tersinggung, wong darani goblok itu salah sampean. Padahal saya punya siapkan kalau ditanya Allah, mosok santri batal darani goblok. Goblok enggak tahu caranya korupsi, Gusti. Jadi itu sebetulnya kalimatu madkhin. Tapi kamu yang keburu suudzon sama saya, kamu anggap itu kalimatu apa? Damin. Itu resiko ilmu cekak itu. Sebetulnya di Balaghah itu ada tauriyah apa? Ya Mas pernah belajar itu. Jadi tetap saja kisah-kisah ini melahirkan satu pelajaran. Karena kita tetap bisa menyimpulkan tadi zaman berhala itu ada di Sofa dan Marwah, berarti ada batil. Orang Islam tetap disuruh sa'i, berarti la yutrakul haqqu li ajlil batil.
Kemudian yang jenengan tadi tanya apa? Yang tentang bisa saya lupakan tentang Sampean pernah baca kitab itu? Khatam? enggak. Oleh menindak wa fasih. Benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Yang tentang itu saja. Ya, ya enggak yang tentang qadhiyah itu paham. Redaksinya apa ya bahasa Arabnya? Wa yalzamu alal ami at-tamadzub. Terus bimadzhabin. Kitab itu yang termasuk mengkaji detail itu saya. Saya termasuk saking seringnya mengkaji itu pernah diberi hak keluarganya Basim di kamar Basim yang dipakai ngarang kitab itu dan di kursi yang dipakai Basim ngarang kitab itu. Jadi sudah jauh sekali ini kelasnya. Jadi saya gara-gara neliti kitab itu pernah diberi hak di kamar Basim di kursi yang pernah dipakai Basim. Pas itu yang memberi hak saya masuk itu Gus Fahmi sama Gus Hakim. Gus Hakim itu cucu Basim dari Mbah Mak Somali yang ngarang apa? Jadi Basim punya putri namanya Khairiyah. Khairiyah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbah Mak Somali yang ngarang Sorof. Khairiyah punya putri namanya Abidah. Lah Abidah ini yang punya anak namanya siapa? Gus Hakim. Yang panggilannya Gus Kiki sama Gus Fahmi. Saya diberi hak di kamar beliau di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Mbah Hamid juga gitu, di Kiai Idris di kamar Mbah Hamid Pasuruan di kursi yang dipakai Mbah Hamid. Karena kali itu memang sebabnya nasab karena Mbah Hamid sepupu dengan Mbah saya kan sama-sama dari Lasem, apa? Jadi kalau kamu belajar mengutip, saya ini tidak sekedar mengutip sampai wanat tubuh makodamu apa? Wasarohum itu. Jadi begini loh ya logikanya, kamu jangan terlalu kumo luhur bakas ikhtisan kok kayak wong alim gaya kamu itu sudah kacau-kacau gimana ya? Kayak parah ya. Cerminan ajaran gurunya ini iya, jadi ini kamu itu korban pengajaran yang salah. Dan kamu bahasanya juga salah. Menurut NU pegangan itu 4 itu tidak menurut NU, menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi begini ya, kias itu kan sebetulnya hanya bahasa saja. Sebetulnya ya istihsan juga kias. Sebenarnya kalau kita karena ketika seseorang itu menomorsatukan Quran dan hadis, pasti istihsan ini juga tidak keluar dari Quran hadis. Ketika kamu katakan kias, itu juga tidak keluar dari Quran hadis. Maka pertanyaannya, menurut Dawud Al-Zahiri, sebetulnya kias itu ada apa enggak? Ya bisa saja enggak ada. Misalnya begini, sama tak beda aja ilmu yang paling gampang. Yang kamu pahami kias itu ada berapa? Aulawi, terus Musawi sama Adna, yang gampang-gampang saja, yang masih amatiran. Kalau di usul fikih istilahnya apa? Lahnal khitab, fakwal khitab. Ngono kok lali yo. Aku sing wis tokoh nasional ilingan. Harusnya lupa itu saya pantasnya karena sibuk. Harusnya yang pantas lupa itu saya karena sibuk. Kalau soal Surya memang saya tidak minta, jadi itu anugerah sudah, anugerah khidmah. Saya juga sampai sekarang nggak merasa Surya biasa aja. Karena ya apa ya, kalau keluarga Quran itu beda. Saya ini kan dari keluarga Quran, bapak saya hafal, bapak saya hafal, sehingga apa ya bangganya itu sudah dengan khidmah Quran. Jadi sampai hormatin tidak itu tidak ngefek sudah. Biasa munajat, kenal Allah, kenal makhluk itu biasa. Biasa ma'rifatullah dijak ma'rifatul khalqi. Begini misalnya ya, sama tak bedai misalnya gini. Fala taqul lahuma uffin atau innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman. Kita paling gampang kalau kita ngajari Mahat Ali seperti ini, yang gurunya saja meragukan ini, yang kepala. Itu kias paling gampang tentu kita katakan gini. Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Ilatul hukumnya apa coba? Ifsad kan? Nah, kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhraq lebih haram. Kalau ufin yang adnal iza, ya ufin muni janjuk pada orang tua atau hus. Ya. Kalau adnal iza paling ringan saja haram, apalagi nabok, apalagi menterlantarkan orang tua gak dikasih uang sampai utang-utang tonggo itu ya iza itu. Nah, itu terus kita lebih gampang kita katakan tuh kias apa? Aulawi. Tapi itu gampangnya saja. Tapi butuh ulama itu hanya satu.
orang nggak boleh terjebak oleh teks. Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu, di mana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks. Yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiainya, Pak Yai, alumni Anda ini sering naboi saya. Naboi itu kan pakai tangan. Karena terus kiainya bilang gini, "Cong, jogeman naboi istrimu." Suatu saat kalau mau idak pakai kaki, jadi nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, "Pak Yai sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui." Santrinya dipanggil lagi, "Loh kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi Pak Yai. Kemarin yang Anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang. Belum ada undang-undangnya kan kira-kira. Nanti yo nendang yo haram pisan. Hari berikutnya ngidoni, ngeludahi. Itu kan korban tekstualistik. Kalau dia cerdas, hurmatul idza itu yang haram itu idzanya. Naboi ya idza, nyadui ya idza, meludahi juga idza, membiarkan miskin juga idza. Nah, seperti itu sebetulnya andekan kita dzauqus salim, sebetulnya nggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga nggak kenal kias, tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren. Sementing nggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan, itu adzauqus salim itu pasti tahu. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Sarah Imriti, Fathur Rabbil Bariyah, itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti atau Marioto itu kalau baca Imriti tidak bisa ya Pak? Marioto itu. Itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu, tidak belajar iqlal, tapi mereka punya salikoh, punya tobiah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doroba zaidun amron atau marortu di zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar buat tes, zaidun jenenge apa? Doroba zaidun amron, terus amron jenenge apa? Ya ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun. Qali annahu ismul mufrad, amron maf'ulun bih, mansubun wa alatun. Mesti ra iso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawanya gini. Kang, pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti Zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wis suwi agar subjek bahasa Arabe ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa? Maf'ul. Lah ya anggar objek jenenge ya madrub, jenenge. Ngono wae kok butuh jeneng bocah kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naife dhewe. Wong karuan pelaku ya bahasa Arabe mesti fa'il. Wong karuan objek ya jenenge maf'ul. Lah Anda masih bangga dengan istilah itu. Loh iya kan, agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh, pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan nggak ada masalah. Dan zaman sahabat nyon saya udah tahu istilah itu semua, memang nggak perlu tahu karena masih punya dzauqus salim. Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi nggak perlu kamu tes. Karena kalau kamu tes juga buyut. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakrin tak tahu idoro bazitun amron, mana yang fa'il? Mesti guyu. Wong karuan sing mukul Zaid ya fa'ile yo. Zaid. Maknane fa'il itu pelaku. Amron maf'ul bi, mesti anggar korban objek jenenge amron. Oh yang wong ilmu ngono kok bangga. Cara Abu Bakar mesti iki cerita. Makanya disangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Sahabat itu hanya nggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu, gitu saja kok perlu tahu. Loh kok udah tahu ya? Coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya madzum. Terus Abu Bakar mbok warani yadribu, kenal lam menjadi lam yadrib. Lam jazim, yadrib madzum. Yo wis suwe le jong-jong angger amile. Inna Zaidan qaimun, inna amil Zaidan makmur. Mesti yuk Abu Bakar suku ya. Cong ra ilmu ngono kok seneng merakaruan. Ya mesti wae. Itu kan
Makanya dulu bahasa Arab dulu itu tidak ada kata zaujah. Kata zaujah itu bid'ah gitu. Bahasana bodolala tidak tahu, pokoknya bid'ah. Di Quran nggak ada loh bahasa zaujah. Mbak ini perlu tahu, nggak ada bahasa zaujah. Coba. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan. Azwajan jamaknya zaud apa jamaknya zaujah? Loh, azwajan jamaknya zaud. Azwajan jamaknya apa? Zaud. Di Quran nggak ada bahasa zaujah karena maknanya zaujun itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan. Kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki karena zaujun maknanya pasangan. Dan berhubung jagani wong ora pati pinter mau. Akhirnya itu sono zaujah. Di Quran nggak ada. Coba an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Terusannya ya apa? Wa azwajuhu ummahatuhum ayo. Azwaj zamannya zaujun apa zamannya zaujah? Zaujun zamannya zaujah, zaujat. Mau belajar bahasa Arab sih kok bantah bocah ora sopan. Tapi berhubung jaga wong goblok-goblok iku. Akhir ono zaujun. Ono zaujah sebetulnya cara wong ditaku saleh ada zaujun itu pasangan. Coba lihat di Bukhari, Ana Aisyah ta zaujin Nabi. Jarang Imam Bukhari bilang zaujatin Nabi. Ana Aisyah ta zaujin Nabi. Karena itu masih bahasa Arab orisinil. Belum kena mahat ali sini masih orisinil. Ya belum kena asrori ya. Karena maknanya zaujun itu apa? Pasangan. Jadi kalau dikatakan zauju Zaidin berarti imro'atu Zaidin. Kalau yang ngomong itu misalnya zauju Aisyata ya siapa? Pokoknya mesti seperti itu. Tapi gue beda ben wong gue gampang ono zaujun. Tapi Quran nggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa orisinal. Makanya disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj huna jam'u zaujin. Zaujin maknanya pasangan. Dong ya. Jadi bahasa ngalami lah. Sahabat tuh nggak perlu tahu bahasanya sampean nggak perlu. Coba kalau sampean ketemu orang Arab, ditakoki ya diguyu orang Arab. Sekolah ning di anakmu, sekolah ning madrasah. Kalau ditanya madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Berarti sekolah-sekolah kan? Jadi lucu kita. Sampun itu sudah bakdo ya. Sudah. Orang Jawa jadi satu sampun bakdo. Bakdo itu bahasa Arab. Mananya ya? Sudah. Nah, sahabat tuh tahu betul apa? Karena punya zaukus salah. Sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir. Nggak boleh tanya lagi. Ketika ada seorang khotib menceritakan Allah ngendikan fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantikun. Itu ada orang Arabi ngaco. Mangdalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Ayo hafalkan Pak Asrori biar latihan hafalan apa? Mangdalladzi akhdabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Pak khotib, saya mau tanya, siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah? Karena orang kalau sampai sumpah itu artinya nganggep mukhatabnya tidak percaya. Makanya di balaghah ada urutannya. Kalam itu kalau nggak ada pengingkaran nggak usah pakai taukid. Kalau ada pengingkaran pakai taukid. Kalau pengingkarannya banget pakai qasam. Termasuk pakai apa? Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah pasti indikasi Allah sedang duka. Karena qasam hanya untuk mukhatab yang tidak percaya. Makanya ketika ada khotib baca fawarabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantikun. Langsung Arafi tadi tanya man dalladzi akhdubal jalil. Itu siapa Pak khotib yang bikin Allah marah sampai Allah harus sumpah. Ini namanya adzaukus. Tapi tidak usah kamu tes. Itu namanya apa? Faidatul khitab apa lazimul faidah? Faidah apa lazimul? Ya nggak bisa kalau zaman dulu ya nggak ada istilah itu. Istilah itu kita bikin. Jika mukhatab khaliyadhini begini. Kalau agak nggak percaya terus kamu sok pinter. Jika mukhatab ingkar maka gini. Ya memang bahasa Arabnya enggak percaya kok ingkar dul ngene kok ora roh. Tapi kamu anggap bahasa Arab itu luar biasa. Ya kan normal kan sebetulnya itu normal. Dong ya sudah ya. Ya sudah. Ya sekira mohon maaf ya muga-muga kula ya disepuro pangeran. Tapi yang jelas itu lebih salah sampean. Yang seneng kiai kok ngatur apa? Gus Ba harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren nih ngatur. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.